Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Rekan trader, pasar terus bergerak dan pergerakan pasar sangat luar biasa. Terutama tadi malam, dini hari, Jeremy Powell mengeluarkan statement. Di mana statement itu menyatakan bahwa The Fed melanjutkan tingkat suku bunganya dan dia berada di antara 5,2 sampai 5,5%. Ini artinya bahwa pelemahan atau pemangkasan tingkat suku bunga masih jauh. Walaupun beliau menyatakan bahwa pada edisi berikutnya kemungkinan besar tingkat suku bunga akan mulai dipangkas. Dan memang diperkirakan pada kuartal keempat baru tingkat suku bunga akan dipangkas. Ini akan menjadi tema yang akan kita bahas nanti. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi di pasar pada hari kemarin. Rekan trader, di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika mengalami sempat di pembukaan dia naik sampai 106 lebih ya. 106.365 tapi akhirnya dia jatuh sampai di posisi 105.307. Untuk euro angkel saham dolar naik luar biasa. Sempat turun di 1.06 dia naik sampai menuju ke 1.07 dan ditutup di seputaran 1.07.093. Begitu juga pound sterling naik luar biasa sampai di posisi 1.254. Dan untuk gold setelah jatuh luar biasa menembus level yang paling terendah dalam beberapa minggu ini 2280. Dia kembali lagi ke posisi 2328 dan dia mencoba di posisi 2300. Merupakan titik cobaan yang nanti kita akan lihat apakah dia akan turun terus atau dia akan naik. Kita akan lihat. Dan untuk USD yen Jepang jatuh rekan trader. Sempat di 157 tapi akhirnya jatuh sampai menyentuh level 153 dan ditutup di seputaran 154.608. Sorry rekan trader, batuk dikit. Nah, bagaimanakah tema harian pada hari ini? Pada hari ini saya mengangkat sebuah tema tentang penguatan emas tergantung dari data non-farm payroll. Nah, ini dia. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena rekan trader, setelah rapat FOMC dikeluarkan kemarin di mana tingkat suku bunga dilanjutkan di antara 5,2 sampai 5,5%, ini menyatakan bahwa tendensi yang terjadi kemarin agak sedikit dovish membuat dolar Amerika jatuh. Imbasnya, rekan trader bisa lihat bagaimana gold naik sampai level di seputaran 2300-an lebih. Ya, 2320 berapa kemarin ini saya lihat dulu. Dia naik sampai di posisi seputaran 2326. Nah, ini dia. Akan tetapi rekan trader, hari ini dia turun. Dan ini adalah dampak yang terjadi setelah kemarin penguatan yang sangat luar biasa. Pada saat ini, pasar benar-benar akan melihat apa yang akan terjadi pada non-farm payroll. Dia akan mencoba di level 2300. Apabila dia menembus level 2300 turun ke bawah, artinya tidak tertutup kemungkinan gold akan turun lebih dalam lagi. Oleh karena itu, pasar benar-benar wait and see sampai melihat pergerakan gold ini menjelang non-farm payroll. Apalagi kalau non-farm payroll di bulan kemarin 330, di bulan ini diperkirakan sebesar 243. Artinya kalau dia masih tetap berada di atas 200, kemungkinan besar dolar Amerika akan naik. Kemungkinan besar dolar Amerika akan naik. 243, apakah dia lebih tinggi dari 243 atau dia lebih kurang dari 243 tapi di atas 200? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apabila dia masih tetap di atas 200, kemungkinan besar dolar masih sangat menguat dan menjadi titik penekanan terhadap gold. Minggu kemarin saya bilang bahwa gold, emas masuk di zona merah. Kemungkinan besar di minggu ini pun juga gold ini masih punya peluang masuk di zona merah. Dan penurunan sampai level terendah semua tergantung dari bagaimana
gold pada hari ini, apakah dia akan mencoba di level 2300? Apabila dia menembus level 2300 ke bawah, gold akan turun dan lebih rendah lagi sampai non-farm payroll. Oleh karena itu, non-farm payroll inilah yang menjadi acuan, karena sekarang ini pasar benar-benar melihat dan wait and see akibat data yang dikeluarkan oleh FOMC tadi malam, sehingga pasar benar-benar wait and see dan melihat arah pergerakannya, karena peluang pelemahan pada emas masih sangat besar, terutama menjelang non-farm payroll. Dan setelah non-farm payroll, kita akan lihat apakah emas akan turun lebih dalam lagi atau dia akan kembali naik lagi ke level yang paling tertinggi. Oleh karena itu, 2350 masih sangat jauh. Demikianlah rekan trader, tema harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal kita pada saat ini seperti biasa masuk dari indeks dolar Amerika. Dan kita akan lihat untuk indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader. Indeks dolar Amerika hari ini dia melanjutkan pelemahan yang terjadi pada hari kemarin. Dan kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi. Saya bisa memprediksikan dia ini akan mencoba melemah sampai level paling maksimum. Ya, menurut saya level maksimum itu di seputaran 105.287. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa akan kembali lagi ke level 105.672. Apalagi hari ini akan ada news juga ya, laporan tenaga kerja. Nah, ini dia. Ya. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar, pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar rekan trader pada hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro Uncle Sam dolar peluang untuk mengalami penguatan masih besar, masih tetap. Tapi hati-hati peluang pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba sampai di level 1.07390, tapi hati-hati. Pembalikan arah bisa saja membuat dia kembali lagi ke selera asal di posisi 1.06978. Nah, ini dia. Dia akan mencoba dari titik tertinggi sini sampai titik paling terendah di posisi 1.06978. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Kita lihat untuk pound sterling pada saat ini, kalau rekan trader lihat arah pergerakannya, kita bisa lihat bahwa pound sterling ini dia benar-benar wait and see. Tapi menurut saya peluang bullish besar. Ya. Dan saya bisa memprediksikan dia akan mencoba naik sampai level 1.25624. Tapi sekali lagi hati-hati, dia juga bisa jatuh, terutama hari ini akan ada news, sampai titik paling terendah menurut saya di posisi 1.24971. Nah, dari sini sampai level paling sini ya, 2971. Nah, ini dia. Selanjutnya bagaimanakah gold? Nah, gold ini asik. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas arah pergerakan yang terjadi pada gold pada hari ini, dan kita bisa melihat bahwa gold peluang pelemahan masih sangat besar. Ya, saya bisa bilang bahwa gold ini akan mencoba turun melemah sampai level yang paling rendah. Saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa turun sampai level paling terendah di putaran 2295. Dia bisa turun lebih jauh dari 2300. Sekarang dia berada di 2309. Peluang turun itu sangat besar. Dan saya bisa bilang bahwa 2295 bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi, dia juga bisa kembali lagi ke daerah 2323. Itu adalah level yang paling tertinggi pada hari ini. Nah, ini dia ya. Sampai titik terendah itu di posisi 2295.53. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang pada hari ini rekan trader bisa lihat dia agak sedikit mengalami penguatan, tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah ini bisa saja terjadi. Penguatan ya. Sekarang menurut saya penguatan paling sempurna itu kalau saya ya, kalaupun dia akan mencoba naik lagi, ya saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik lagi, bisa saja dia sampai di level tertinggi di posisi 156.705, tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan turun juga sampai di 154.167. Jadi pola pergerakannya itu akan bergerak antara, dia akan mencoba bergerak di antara sini nih. Ini 156.701 sampai nilai paling terendah itu di posisi 154.167.
Oke, tadi adalah teknikal. Sekarang kita coba lihat di kalender ekonomi. Untuk hari ini, rekan trader, kalender ekonomi yang harus diperhatikan oleh rekan trader adalah nanti pukul setelah FOMC tadi malam. Ya, FOMC setelah diluncurkan tadi malam. Nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada klaim pengangguran awal. Ini adalah data hari ini karena semua akan menuju ke data besok di mana non-farm payroll akan dikeluarkan. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, teruslah analisa dan terus analisa, karena analisa yang paling sempurna adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.